bidatin, kullu bid'atin. Setiap bid'ah adalah sesat. Berarti semuanya sesat. Mereka yang mengatakan ada bid'ah baik hasanah itu mengatakan mengomentari hadis ini. Kullu bid'atin dhalalah. Yang dimaksud kullu di sini maknanya bukan semua tapi sebagian. Sehingga maknanya kullu bid'atin dhalalah artinya sebagian bid'ah itu sesat. Oke, lanjutkan makna hadisnya. Lanjutkan redaksi hadisnya. Wa kullu dhalalatin finnar. Berarti maknanya apa? Tidak semua yang sesat itu di neraka. Jadi ada yang sesat masuk surga. Kasihan si Jones. Mana dalilnya? Mana ada di zaman Rasul? Nah ini kalau logikanya dia kacau itu. Nggak tahu dia bilang bid'ah. Padahal bid'ah itu sesuatu yang tidak ada dalilnya. Kalau masih ada dalilnya, kalau ente nggak tahu bilang, maaf saya nggak tahu dalilnya. Itu lebih aman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak Ibu sahabat Cahayati yang dirahmati Allah, di kesempatan kali ini kita jumpa lagi dengan kami di channel YouTube kami Cahayati 80. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan lindungan dan rahmat dari Allah, mendapatkan taufik dan hidayahnya, mendapatkan ridho dan inayahnya, dimudahkan segala urusannya, dilancarkan rezekinya dan dikabulkan hajatnya. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu pemirsa, sahabat yang telah mendukung dan mensubscribe kami. Jazakumullahu ahsanal jaza. Dan bagi pemirsa yang baru menemukan channel kami, baru bergabung, silakan klik tanda tombol subscribe-nya, nyalakan tanda loncengnya, klik tanda jempolnya, dan tinggalkan komentar di bawah video ini. Sahabat Cahayati yang dirahmati oleh Allah, di kesempatan kali ini kami akan membawakan sebuah video untuk para sahabat dan para pemirsa. Mudah-mudahan video yang kami persembahkan dapat bermanfaat bagi kita bersama dan bisa menjadikan inspirasi bagi kita bersama. Amin ya rabbal alamin. Mari kita langsung simak videonya. Bapak Ibu sahabat Cahayati yang dirahmati Allah, yang mulai dulu sampai sekarang di kalangan internal Wahabi Salafi ini masalah bid'ah tidak selesai-selesai ya. Yang lain sudah bisa terbang ke bulan, bisa mengadakan penelitian dan sudah banyak kemajuan. Namun di internal Wahabi Salafi ini masih berkutat di bidang bid'ah, tidak selesai-selesai ya. Yang pada intinya orang yang tidak berpendapat, orang yang tidak sepaham itulah orang yang ahli bid'ah menurut mereka. Jadi bukan menurut paham sabda Nabi, tidak. Itu hanya pemahaman konsep dari kaum Wahabi Salafi. Berikut ini ulasan bid'ah dari Ustadz Wahabi Salafi. Mari kita simak videonya terlebih dahulu. Kullu bid'atin, kullu bid'atin. Setiap bid'ah adalah sesat. Berarti semuanya sesat. Mereka yang mengatakan ada bid'ah baik hasanah itu mengatakan mengomentari hadis ini. Kullu bid'atin dhalalah. Yang dimaksud kullu di sini maknanya bukan semua tapi sebagian. Sehingga maknanya kullu bid'atin dhalalah artinya sebagian bid'ah itu sesat. Oke, lanjutkan makna hadisnya. Lanjutkan redaksi hadisnya. Wa kullu dhalalatin finnar. Berarti maknanya apa? Tidak semua yang sesat itu di neraka. Jadi ada yang sesat masuk surga. Kenapa kamu potong kayu? Ya inilah namanya hawa nafsu, Pak. Mari kita simak pula tanggapan dari Buya Ar-Razi Hashim. Ini beri tanggapan dari beliau. Mana dalilnya? Mana ada di zaman Rasul? Nah ini kalau logikanya dia kacau itu. Dia nggak tahu dia bilang bid'ah. Padahal bid'ah itu sesuatu yang tidak ada dalilnya. Kalau masih ada dalilnya, kalau ente nggak tahu bilang, maaf saya nggak tahu dalilnya. Itu lebih aman. Loh antum siapa ngomong dalil? Yang ngerti
Bukhari, yang khatam Sahih Bukhari Muslim, yang khatam Sunan Abu Daud. Lo Arba'in Nawawi aja belum khatam-khatam, Riyadhus Shalihin aja belum khatam-khatam, terus ngomong tidak ada dalilnya, dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati. Hati-hati ngomong begitu. Ya, cukup katakan sebagaimana ulama salafus saleh Imam Malik. Beliau wafat 179. Berarti masih sebelum tahun 200, sebelum tahun 300, 179. Demikianlah tanggapan dari Buya Ar-Razi Hashim. Oke Ustadz, saya menanggapi yang pertama, yang Anda kritik itu adalah pendapatnya Imam Syafi'i, yang mana Imam Syafi'i itu membagi bid'ah menjadi dua, bid'ah hasanah dan bid'ah sayyi'ah, atau bid'ah mahmudah dan bid'ah madmumah. Itu pendapatnya Imam Syafi'i. Terus jenengan di sini ngotot dengan kata-kata kuluh yang berartikan semuanya. Namun sayangnya jenengan dengan ustadz-ustadz yang lain itu tidak konsisten dengan kalimat kuluh di sini. Ya, kita konsisten ya. Semua bid'ah sesat. Oke. Gitu. Harus sepakat. Pertama sepakat dulu. Semua bid'ah sesat. Oke, tidak ada pembagian ya. Anda kan tak setuju dengan pembagian bid'ah hasanah, bid'ah dhalalah. Tidak ada. Berarti semuanya kuluh itu sudah. Nah, kalau semua bid'ah itu sesat ya, dan definisi bid'ah menurut Anda kalangan Wahabi itu setiap sesuatu yang tidak ada di zaman Rasulullah, yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah, yang tidak yang tidak dikerjakan oleh Nabi, yang tidak disabdakan oleh Nabi. Baiklah, tapi ingat itu ya, kata kullu semuanya. Coba perhatikan saudaraku Salafi Wahabi, perhatikan. Kullu itu maknanya semuanya. Terjemah katanya ke Indonesia itu semuanya. Cari di kamus manapun itu maknanya semuanya. Jangan mencela-mencela, harus konsisten ya. Kalau semua bid'ah sesat dan bid'ah menurut kalian itu semua yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah, yang tidak diajarkan oleh Rasulullah, yang tidak didasarkan Rasulullah, maka kalian pun juga pelaku bid'ah. Bukan hanya orang lain, bukan hanya NU, bukan hanya Muhammadiyah dan yang lainnya. Kalian pun pelaku bid'ah. Contoh gampangnya, sekarang Anda ceramah, ini Ustadz ini ceramah divideokan pakai HP. Pernahkah Rasulullah ceramah menyampaikan wahyu, berfirman, bersabda, itu divideokan, kemudian diupload di YouTube? Adakah hadis sahih yang mengatakan Nabi ceramah divideokan, di syuting pakai kamera, pakai HP? Satu. Dua, Ustadz ceramah pakai mic. Adakah Rasulullah itu ceramah pakai mic? Adakah Rasulullah itu memberikan tausiah, mau'izah kepada para sahabat dengan memakai mikrofon? Dua. Tiga, apakah Rasulullah saat ceramah ada meja, duduk di atas kursi? Ya. Kan kuluh, jangan ngeyel. Itu kalian itu mengatakan kuluh semuanya, tidak ada pengecualian. Apakah Nabi ceramah di atas kursi seperti yang diduduki sekarang ini, yang ada duduki itu? Ini dalil cangkem elek ini ya. Pakai dalil cangkem elek aja sudah. Nah. Ada ceramah di sebelahnya ada minuman. Pernahkah Rasulullah mengajarkan saat ceramah, Rasulullah saat memberikan mau'izah kepada para sahabat, disediakan minuman di sisinya? Apalagi minuman apa nih? Kok kuning-kuning? Apa jus mangga? Atau jus nanas? Atau jus durian? Kemudian ceramahnya di ruangan. Bahkan kalau tidak keliru nanti ruangannya ber-AC. Apakah Nabi pernah ceramah, pernah mau'izah menyampaikan wahyu di kamar yang ber-AC? Kalau mau konsisten. Tapi sayangnya kalian itu para Wahabi Salafi, ya para Salafiyun dan Salafiyat ini tidak konsisten dengan kaidah yang dibangun sendiri. Bid'ah itu hanya dijadikan senjata untuk menyerang umat Islam yang selain mereka, umat Islam yang tidak sependapat, tidak sekeyakinan dengan mereka, dengan Salafi ini. Itu tidak konsisten ya. Kalimat bid'ah itu dibuat senjata andalan untuk menjustis umat lain, untuk menghukumi umat Islam yang lainnya yang tidak mau dengan ajaran Salafi Wahabi. Sahabat Cahayati, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, demikianlah konten yang kami persembahkan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat, menjadi tambahan wawasan, tambahan pengetahuan bagi kita bersama. Amin ya rabbal alamin. Dari kami kurang lebihnya mohon maaf. Hadallahu yakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.